Ya, kita lanjut teman-teman. Nah, barusan kita udah bicarakan juga terkait beberapa hal, contohnya seperti PJU, kemudian ada di Indonesia ini beberapa teman-teman dari Bang Karim ini yang sudah bergabung ya di komunitas ini. Oke, kita lanjutkan lagi pembicaraan ini yang mudah-mudahan menjadikan satu edukasi untuk teman-teman bagaimana bidang kelistrikan ini ternyata memberikan janji ya, menjanjikan dan memberikan edukasi juga buat kita, jangan sampai takut sama listrik ini seperti itu. Mangga Kang. Baik, terima kasih nih Pak Hendra ya. Pabrik tadi beberapa kawan dan mungkin teman-teman kita ada yang bertanya tuh ke handphonenya Kang Hendra atau ke saya juga ada, katanya apa sih yang harus dilakukan ketika memang ekonomi sekarang itu kan labil ya. Sementara kadang kita terjebak pada tagihan leasing yang drastis melonjak begitu. Apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin ada tadi juga yang bertanya masalah penerangan jalan umum. Ya. Mungkin ini tambahannya 2 poin aja ya. Ya, 2 poin aja. Bagaimana kita menyikapi, kan di tiap pembayaran itu ada PPJ 3% dari KWH yang kita beli ke PLN ya, atau yang kita bayar gitu. Penerangan jalan umum ini memang adalah kewajiban kita untuk membayar pajak. Orang bijak pasti taat pajak. Untuk apa pemerintah menarik pajak dari pajak langsung ya, dari setiap pembayaran listrik kita itu untuk kepentingan atau untuk kebutuhan masyarakat pada umumnya. Harus ada pemerataan fasilitas penerangan jalan umum. Nah, di mana ya penerangan jalan umum ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pengguna jalan protokol, terus jalan-jalan yang memang rawan kriminal, atau kita kan kalau di kampung kita jalan di lingkungan pun kadang-kadang jauh dari hunian rumah, jalan di pematang sawah atau di gang lorong-lorong kecil itu kan perlu penerangan jalan juga. Itu bisa diajukan saja kepada dinas terkait ya, mungkin dinas perhubungan gitu. Nanti prosedurnya bisa langsung ditanyakan ya. Dan mungkin ada tip khusus ya, prosedur khusus gitu. Itu saya himbau ke teman-teman yang belum memiliki penerangan jalan umum di sekitar tempat tinggal, boleh dimohonkan. Jika belum juga mungkin di waktu yang akan datang menjadi agenda ya untuk mendapatkan itu saja. Tapi yang jelas penerangan jalan umum ini untuk kepentingan bersama dan untuk menjadi, misalkan ini ada contoh ya, waktu kita kecil kita kan bawa apa namanya yang dari minyak tanah itu, Centir yang dari kayak pohon pepaya tuh. Batang pohon pepaya diminyakin tuh ya. Pulang ngaji itu masih dulu saya masih ngalamin. Sini-sininya kan ada senter baterai ya. Sekarang mungkin ada alternatifnya bawa HP masing-masing. Ini nyalain pesan. Ada senter khusus. Tapi kalau memang ada penyerangan umum kita, itu hak kita. Mudah-mudahan di kemudian hari permohonan kita terkabul ya. Amin. Jadi Pak Hendra misalkan ada
ada masalah dengan bantaran jalan ini, ada ruang pengaduannya Pak. Oh ada ya. Ada ruang pengaduannya. Kira di pelayanan pengaduan gangguan PJU juga ada di sub. Saya kira mungkin itu. Mudah-mudahan bisa ke sana Pak kalau ada masalah. Cuma memang yang lebih penting lagi ini nih buat kawan-kawan kita yang memang banyak sekali yang merasa terbokong katanya dengan tagihan listrik yang melonjak ya. Sebetulnya kan kembali ke sikap ya untuk mengelola energi yang kita beli dari PLN lewat PPUB-nya. Itu kita harus memola atau memanage beban pemakaian kita yang sekiranya memang bisa menimbulkan biaya yang melonjak. Saya akan bacakan ya. Kalau dulu itu ada 10 nih, mari kita simak ya. Yang terangkum dari berbagai narasumber nih, saya coba aja. Gak apa-apa ya, mudah-mudahan berguna untuk kita semua ya. Yang pertama, gunakan lampu LED lighting editor jaga. Itu LED ini semacam alat listrik yang namanya dioda. Tapi kalau kita alirkan melalui itu energi listrik, dia akan menyala. Nah, jadi lebih hemat Pak, lebih hemat. Dan itu bisa penerangannya itu bisa hemat. Kita juga yang diuntungkan gitulah penghematan oleh energi sikap ya. kita ya. Yang ketiga itu kan kadang orang ini steker ya, stop kontak, nyolok terus gitu ya. Padahal itu sudah tidak digunakan. Dan itu di samping memang kita harus belajar disiplin ya. Kalau yang belum atau yang sering lupa itu tolong yang mengingatkan ya, terus-terusan ya. Jadi cabut ya itu kalau kalau tidak perlu ngapain gitu kan. Nah, itu ya tip-tipnya. Selanjutnya, matikan alat elektronik yang tidak digunakan. Ini banyak ya yang digunakan. Itu kan sekarang itu ada televisi nyala. Kadang ada orang bersikap televisinya nyala, yang menyalakannya tidur. Iya. Ada. Nah itu pemborosan juga gitu kan. Ya. Apalagi banyak itu. Yang kayak seperti itu ya. Yang selanjutnya mungkin. Nah ini Pak, yang namanya penggunaan listrik itu pasti ada perubahan humanity atau mungkin juga oksigen yang berkurang. Karbon dioksida, karbon monoksida. Karbon dioksida pun mungkin bertambah ya ketika oksigennya berkurang. Kalau oksigennya itu kan jadi polusi. Tolong ruangannya bagi yang berada di sekitar lampu menyala ini itu ventilasi yang cukup, yang ideal. Pastilah orang sipil tahu bagaimana cara menciptakan ventilasi yang ideal, yang standar ya. Jadi udara masuk keluarnya itu terjaga. Karena itu akan mengurangi efek daripada menyalakan lampu. Sebetulnya kan kalau lampu nyala itu dia kan ada yang berkurang tuh oksigennya, ada karbon dioksida juga di situ. Cuma kita memang nggak menyadari aja. Kalau para ahli mungkin sudah tahu nih. Itu juga salah satu tip. Terus ini yang sekarang lagi dibilang trending enggak ya, cuma memang sudah jadi kebiasaan. Ketika kita mempunyai handphone, karena apakah kita biasa atau terbiasa, atau memang kita memang takut ketika tidak dicas itu akan lama tidak dicas lagi. Jadi HP-nya walaupun dipakai sampai semalaman nyolok terus gitu ya, itunya ya, ngecasnya itu juga satu pertama
memang pemakaian listriknya boros, keduanya memang perangkat yang akan rusak. Ya. Riskan ya. Cepat rusak juga. Riskan juga ya. Itu kan sel-sel baterai yang kayak di lithium itu kan berkurang, Pak. Ada penyusutan. Ada penyusutan sel-sel baterai. Jadi Itu yang sering meledak seperti apa itu? Itulah tadi. Ada hubung singkat yang kita pernah tidak terbayangkan. Ada kan? Karena kan itu sebetulnya kalau baterai bekas itu limbah berbahaya dan beracun. Kita tidak ini aja sebetulnya. Limbah berbahaya dan beracun semua, tapi dari sisi perangkat elektronik. Gitu ya. Selanjutnya yang ketujuh, minimalisasi penggunaan mesin cuci. Mesin cuci jangan terlalu panjang lah, gitu kan. Terus kalau kita mau bikin pakaian itu bersih, tidak terlalu lama amat gitu kan. Untuk memutarkan pedal itunya ya, apa ya, mesin cuci dia apa lama gitu. Yang standar aja lah. Kita punya, kalau mencucinya tiap hari pasti punya bayangan, segini juga udah cukup. Di samping memang hemat energi juga, kita kan hemat energi itu sehat ya. Sehat bagi kantong, bagi kita gitu ya. Jadi ada nih yang menarik, minimalisir penarikan daya listrik dari kulkas. Jadi begini Pak Dian itu, Pak Hendra, kalau memang kulkas itu tidak terlalu padat amat, ya isinya, maka setting aja. Pendinginnya. Pendinginnya itu kan kalau dimatikan mungkin bisa rusak ya. Tapi kalau di listrik kan itu hemat energi juga. Itu juga membantu ya, sedikit membantu lah. Tuh seperti itu. Terus tolong gunakan material atau barang-barang elektronik yang hemat energi. Ada kodenya di sana Pak, ada IEC, ada SII gitu ya. Yang standar Indonesia itu pastilah lulus sensor ya, atau lulus dari pengujian ya. Dan itu juga menjadi prioritas bagi kita untuk menggunakan alat-alat yang hemat energi. Kalau saya sarankan ya, yang terakhir ini gunakan listrik prabayar. Nah, kenapa listrik prabayar? Yang token itu ya? Ya, jadi listrik prabayar itu begini, bukan masalah kepemakaian, tapi memudahkan untuk mengontrol. Terus sebetulnya yang namanya listrik prabayar itu KWH-nya pasti digital, Pak. Di digital itu ada menu fitur yang memudahkan kita ngecek arus yang kita pakai, cek voltase yang saat itu tertera ya bisa dikontrol. Terus ngecek pemakaian, terus ada lagi mungkin kita bisa kontrol kemarin 2 kWh. Sekarang jadi 7 kWh. Apa ya? Kita bisa koreksi sendiri. Oh, bisa kelihatan ya di sana. Kelihatan. Jadi ke mama ya, semuanya mungkin mama kan ada rawang juga nih. Kadang-kadang karena mungkin kesibukan mengurus rumah tangga, kadang-kadang hal-hal listrik itu jadi apa ya, kadang terlupakan, kadang-kadang tahu-taunya meledak aja gitu ya. Apalagi yang pasca bayar itu pakai dulu baru bayar nih. Tapi kalau untuk prabayar beli dulu, baru pakai kan. Nah di situ kita bisa memanage pola pemakaiannya seperti apa gitu. Yang terakhir ya, saran kepada teman-teman, ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, gunakan listrik sehemat mungkin, sedisiplin mungkin, karena kita akan mendapatkan keuntungan lebih daripada perubahan pola pakai energi listrik.
yang kita miliki ya. Dan juga kepada ibu-ibu yang di dapur yang terakhir ya, tolong apabila kita mau mengontakkan atau menyolokkan listrik ke steker itu, tolong pakai alas kaki biar aman. Kita akan jaga-jaga ya, itu kan langkah preventif lebih baik daripada korektif. Itu aja. Sekian dari saya. Salam setrum, salam hemat energi, salam KKI, tetap maju. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Semuanya. Oke. Selamat siang teman-teman. Nanti kita lanjut kembali ya.